Menjadi pemimpin tentu saja bukan hal yang mudah. Bertanggung jawab, berprinsip, tegas, bijaksana, dan adil tidak bisa luput dari bayang-bayang seorang pemimpin. Kepentingan pribadi bukan lagi prioritas dan pengorbanan bukan hal yang istimewa. Disadari atau tidak, kita semua sesungguhnya adalah seorang pemimpin. Apapun jabatannya, baik untuk memimpin orang banyak ataupun memimpin diri sendiri, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama di mata Tuhan. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Presiden Joko Widodo, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 21 Juni 1961. Kehidupan masa kecil yang sangat sederhana dan banyak mengalami kesulitan tidak dirasakan Jokowi sebagai penderitaan, tapi menjadi cara yang tepat untuk membangun mental di masa depan. Setelah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, sempat kerja di perusahaan BUMN Provinsi Aceh. Tapi kemudian kembali ke Solo dan bekerja di pabrik milik pamannya. Sampai akhirnya membuka usaha mebelnya sendiri. Dan lambat laun berkembang pesat. Kesuksesan dan kemapanan secara finansial yang diraihnya itu menggerakkan Jokowi untuk mencurahkan energi pada ranah lain, yaitu sosial. Gagasannya bersama pengusaha lain untuk membentuk organisasi pengusaha mebel nasional cabang Solo yang bernama Asmindo, Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia. Kala itu, Jokowi yang menjadi ketua organisasi berhasil mengangkat daya usaha para pengusaha kecil dan menengah di anggota Asmindo. Setelah 2 tahun memimpin Asmindo, para pengurus dan anggota pengusaha tersebut mulai melontarkan ide pencalonan diri Joko Widodo pada pemilu Kada Solo 2005. Mulanya ditanggapi dengan candaan dan penolakan, tapi aspirasi terus bertambah dan dorongan dari dalam organisasi terus meningkat. Kemudian Joko Widodo terpilih menjabat wali kota Solo 2 kali periode setelah diusung dari organisasinya gitu. Tahun 2005 sampai 2015. Tahun 2012 partainya PDIP dan Gerindra mengusung Jokowi dan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur Jakarta, terpilih dan menjabat periode 2012 sampai 2017. Lanjut, naik lagi menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu sekarang ini ya, tahun 2014 sampai 2024. Nah, apa yang lu rasakan di 2 periode kepemimpinan Jokowi sekarang ini? Ya kalau aku pribadi bangga punya pemimpin atau punya presiden seperti Pak Jokowi. Dari pertama kali memilih zaman Pak Harto, kan kebetulan punya kemampuan ngebaca ini dari zaman itu. Saat itu umur berapa? Umur berapa ya? Pas lo sadar?
menyadari punya kelebihan ini? SMA kelas 1. SMA. Ya, yang menyadari betul punya kemampuan. Hmm. Tapi dari SMP itu kan udah merasa. Tapi kelas 1 SMA kelas 2, habis itu berhenti di sekolah. Mulai memilih kan. Semenjak kepemimpinan Pak Jokowi itu, ketika melihat Pak Jokowi baru punya keberanian untuk berbicara tentang seorang presiden. Karena sebelumnya ya nggak ada keinginan. nggak ada keinginan. Baru sekarang. Iya, nggak ada keinginan karena nggak ada keinginan, nggak ada alasan, tapi nggak ada keinginan untuk membicarakan seorang presiden. Karena kalau bisa baca ataupun mengerti itu bukan tuan lingkupku. Bagiku kalau siapapun jadi presidennya, ya ciri dia jadi presiden berarti orang istimewa. Karena tidaklah gampang untuk jadi seorang presiden. Betul. Jadi kalau ada yang bilang presiden gini gitu dengan segala alasan, apalagi kata-katanya itu di luar dari membangun, hanya bicara, yang menurutku nggak tahu diri. Nah, kalau tidak istimewa tidak akan bisa jadi presiden apapun alasannya. Nah, cuma tidak ada keinginan untuk membicarakan seorang presiden. Dan aku itu tidak pernah dari sejak zaman aku memilih zaman Pak Harto sampai Pak Jokowi sekalipun, dari semenjak aku memilih dari zaman Soeharto sampai zaman Pak Jokowi pun, baru malam ini aku berbicara tentang seorang presiden secara langsung berbicara. Aku tidak pernah nulis status, tidak pernah sama sekali, baik yang aku pilih maupun yang tidak aku pilih. Gak pernah aku berbicara apapun. Boleh tanya teman-teman, kecuali misalkan ada yang bertanya kira-kira menurutmu siapa yang terpilih jadi presiden, paling itu. Nah, kenapa sekarang lu punya keinginan buat berbicara dan menjelaskan tentang presiden? Pak Jokowi pribadi yang tulus. Pak Jokowi menurutku, sebelum aku membaca karakter Pak Jokowi, terlebih dahulu salam hormat buat Pak Jokowi. Apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena apapun aku berbicara begini. Pertama seperti yang gue bilang, menurutku Pak Jokowi pribadi yang tulus, pribadi yang sederhana, pribadi yang benar-benar memikirkan rakyatnya. Dan kenapa pula rasa terpanggil itu menjadi kuat untuk kuceritakan? Kenapa? Ya kalau semua pengkritik atau pembenci dia berani untuk mengatakan hal-hal jelek tentang Pak Jokowi, apakah aku salah ketika aku punya keberanian untuk menceritakan kebanggaanku terhadap Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah pasti tidak kenal aku. Aku kenal dia, kenal Pak Jokowi, dan aku bangga sebagai rakyatnya. Tadinya aku tidak mau berbicara tentang presiden, tapi terlalu banyak yang menjelekkan Pak Jokowi dan berani. Ya
harus juga berbicara tentang Pak Jokowi atas dasar rasa respect dan senang, bangga. Aku tidak bisa mendeskripsikan kebanggaan, saking aku bangganya. Ini dari lubuk hati yang paling dalam. Siapapun yang mendengar kata-kataku ini, kalau punya hati yang jernih, akan mengerti benar-benar dari hatiku atau basa-basi. Nah, terpanggilnya itu di satu sisi menurutku Pak Jokowi tulus, satu sisi dia sederhana. Aku rasakan benar-benar. Tapi banyaklah yang berani ngomong kiri kanan macam-macam. Ya aku pun berani untuk mengatakan rasa bangga. Salahnya di mana? Aku bahagia punya pemimpin seperti Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi tidak ada. Dan yang lebih luar biasa lagi, tetap jadi presiden ataupun jadi orang biasa kelaknya nanti, aku pribadi respect dan hormat terhadap Pak Jokowi. Jadi bukan karena statusnya sebagai presiden, tapi benar-benar aku senang, aku bangga, respect sama Pak Jokowi secara personal, secara kepribadian. Tidak banyak yang bisa kukatakan tentang seorang Pak Jokowi selain bangga sebagai rakyat. Selama ini aku tidak pernah berbicara tentang siapapun presiden Indonesia, baik secara langsung, apalagi secara langsung seperti ini, bikin status tidak, atau misalkan mengkritik yang aku tidak suka tidak, memuji-muji yang aku suka juga tidak, berbicara kemana-mana aku menyukai siapa presidennya tidak. Kalaupun orang yang nanya siapa jadi presiden, ku jawab aja apa adanya, bukan karena ada tendensi. Nah baru Pak Jokowi ini laku heboh, kayak jadi orang lebay. Iya, aku jujur. Nah aku merenung sebelum mau bahas Pak Jokowi. Akhirnya aku bahas karena banyaklah orang dengan gamblang ngomong kurang ini, kurang itu. Apalagi mau dekat pemilu ini. Tambah kayak nggak ada bagusnya Pak Jokowi. Tulus dan sederhana. Padahal sudah jelas secara aturan kan setelah 2 periode sudah selesai ya, kan secara undang-undang. Nah, tapi tetap saja gitu. Heboh. Iya. Tetap saja ada omongan-omongan ini itu padahal sudah jelas. Yang paling bikin kesal lagi, ketika berbicara seperti ini, pasti nanti reaksinya karena disuruh. Aku berdiri sendiri. Berdiri sendiri, kalau bahasa Arabnya itu qiyamuhu binafsihi. Murni respect aku dengan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau ketika bahasanya tentang Pak Jokowi itu gua pribadi mau bahas apa ya tentang dia, karena tulus, sederhana, udah gitu aja. Tulus aja udah. Tegas, sudah jelas tegas. Berjiwa besar. Anak-anaknya juga nyaman semua melihat, diakui atau tidak. Hanya orang yang punya kebencian yang tidak bisa melihat itu. Karena siapapun itu, kalau hatinya gelap, tidak akan pernah
melihat kebaikan. Manusia itu, siapapun manusianya, kalau hatinya bersih, akan bisa melihat kebaikan. Tapi kalau manusia itu hatinya gelap, sebaik apapun kebaikan itu tidak akan bisa dia lihat.